Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Ngopot. Kembali lagi, kali ini di podcast kita, dan kali ini kita lagi ada di suasana yang jauh berbeda dari podcast-podcast kita sebelumnya. Kali ini saya langsung ketemu dengan si owner, si pengusaha muda, dengan Mas Totaris Sosial Merbawani. Gimana, Mas? Apa kabar nih? Sehat, alhamdulillah. Mantap, luar biasa. Mas Totaris, kalau boleh tahu nih, ini jenengan kan owner langsung dari Waikambang ya. Ya. Waikambang yang lokasinya di Selopajang, teman-teman. Ini Kak, kalau boleh tahu nih, kita kepo banget. Kepo, bener-bener kepo. Effortnya jenengan itu sampai memiliki lokal wisata wah ini nih menurut saya asli, bener-bener wah ini. Itu seperti apa? Bisa diceritakan nggak? Sebenarnya gini, Mas Aris. Jadi kalau bicara tentang wisata itu, jadi ini adalah Ini adalah sebuah gift yang memang diberikan kepada saya untuk bisnis di sektor wisata ini. Kenapa saya bilang gift? Ini adalah sebuah perjalanan di mana pada tahun 1997 saya menginjakkan kaki pertama kali di Taman Impian Jaya Ancol di Jakarta sebagai kuli, kuli di bidang taman, menanam pohon, membuat relief, landscape, dan lain sebagainya. Saya hanya sebagai kuli. Kemudian saya hanya sebagai supplier, pengirim tanaman hias ke sana, juga sebagai kuli juga yang menanam pohon di sana. Seperti itu. Di tahun 1997 itu ya, udah mulai di situ. Berarti kalau boleh tahu memiliki jiwa bisnis itu sejak usia berapa sih? Saya kalau bisnis saya dari kecil, saya dari waktu masih sekolah SD sudah bisnis, Mas. SD sudah bisnis. Memulai bisnis apa dulu tuh waktu usia? Saya waktu itu waktu masih kecil ya, masih usia belasan tahun tuh saya bisnis kayak beli pisang di kebun gitu kan. Harganya dulu masih Rp300, Mas. Berarti satu kandang. Iya. Kebunan terus dijual lagi ke pasar. Berarti memang sudah jiwa bisnisnya dari dipupuk dari dulu seperti itu ya. Iya. Oke, kemudian terbesit nih, terpikir nih, pengen gawe lokasi wisata yang Batang seperti itu. Itu inisiasinya tiba-tiba bangun tidur bikin kah atau seperti apa? Tidak. Ceritanya seperti tahun 1997 ketika di sana, ketika di Ancol, itu gaji saya ini kan waktu itu sehari kan hanya sekitar 5.000 sampai 6.000, Mas. 5.000 sampai 6.000 sehari. Sedangkan tiket masuk ke Dufan itu udah berapa puluh ribu. Ya kan waktu itu. Saya bilang, ini kalau wisata kayak gini saya butuh 10 hari kerja untuk bisa masuk ke Dufan gitu loh. Ya. Ini keluarga saya nggak bisa piknik ke sini gitu loh. Keluarga miskin nggak bisa gitu kan. Lalu saya bilang sama teman kerja saya yang sekarang juga ada di sini, sudah ikut saya sini, namanya Mbah Kasmuri. Saya bilang waktu saya masih panggil Kang. Kang, nanti suatu saat nanti kalau sudah besar gitu kan. Sudah besar karena saya masih kecil, saya masih umur 17 tahun waktu itu. Saya bilang, nanti kalau sudah besar saya ingin punya tempat wisata. Di kampung kita di Batang yang nanti bayarnya murah aja biar keluarga saya, dengan semua bisa bisa piknik gitu. Seperti itu biar terjangkau. Akhirnya dibikin lah seperti ini gitu ya. Itu. Oke. Kemudian gini. Kalau basic kemudian jenengan bisa membuat wisata seperti ini. Ini kan kalau kita lihat kan terasering banget nih, pegunungan nih. Ya. Seperti itu. Ini
kemarin pada saat pembuatannya menggunakan alat berat kah atau full manual kah atau dipipil teko sak wahana seperti apa sih pengembangannya maksudnya aku loh. Ya, memang kita tidak menggunakan alat berat. Selain saya ingin konturnya ini tetap terjaga, banyak perbukitan yang indah, naik turun, terasering gitu kan, dan biar konturnya itu utuh. Yang kedua juga karena saya juga ingin menghemat. Saya tidak punya uang loh Mas Aris. Jadi orang berpikir bahwa saya ini punya modal banyak uang. Tidak, saya tidak punya uang. Ketika membangun tempat wisata ini saya tidak punya uang. Ya, dan lagi-lagi saya bilang bahwa saya hanya bermodalkan tekad dan mental. Jadi saya selalu bilang bahwa siapapun orangnya punya kesempatan sukses. Semua orang berkesempatan sukses. Tetapi satu, bangunlah mental yang bagus, bangunlah tekad yang bagus, dan membangun kejujuran. Baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang banyak. Sehingga kalau kita membangun kejujuran, saya tidak punya uang, tidak punya apa-apa. Tapi dengan modal kejujuran dan mental bertanding yang bagus, nah akhirnya saya bisa mewujudkan bahwa saya bisa membangun tempat wisata yang bisa dibilang ini salah satu yang terbesar dan terbaik di Batang. Iya, betul. Oke, Jadi, sangat representatif juga gitu. Dan kalau misalnya Mas Aris lihat, ya kan, ini adalah karya-karya seni, ini adalah karya-karya seni instalasi saya yang kemudian saya jadikan. Jadi gini, jadi Waikambang ini bukan sebuah bangunan tempat wisata, melainkan adalah kumpulan bagaimana karya-karya saya dikumpulkan di sini. Iya. Gitu. Jadi bambu-bambu semua, semua saya lihat memang bambu semua. Dan bambu ini adalah dulu mata pencarian bapak saya. Bapak saya adalah pengrajin bambu, membuat kerajinan topi, keranjang, besek-besek, cuy, paker gitu ya, rantang-rantang gitu yang kayak topi-topi dan sebagainya itu bapak saya produksi itu. Di rumah dia seorang pengrajin itu. Oke. Dan makanya ini saya karya bambu-bambu ini saya sering buat dan ini saya persembahkan untuk mengenang almarhum bapak saya. Nah itu. Berbicara tadi membangun Waikambang ini tidak punya uang, tidak punya modal. Itu kan hanya kalau tak pikir aku yuk puruk dongengane oto ora ono modal pasti kan ada seperti itu. Boleh disepil nggak modal awal untuk membangun sebuah Waikambang ini? Disepil. Kira-kira. Saya nih, kadang kalau ditanya tentang modal, saya ini masalah saya tuh kadang agak geli gitu loh. Dan saya yakin orang tidak percaya kalau saya tidak punya modal. Ini ya orang percaya, aku ora percaya. Demi Allah ya, demi Allah dan saya ini nggak bohong. Pada saat saya membangun Waikambang ini, saya tuh pegang uang di kantong saya, itu di rekening saya itu cuma kurang dari 200 juta, Mas. Kurang dari 200 juta. Itu beneran. Jadi gini, ini kan sebuah keresahan. Waikambang ini kan dibangun dari sebuah keresahan, Mas. Oke. Ya, dari keresahan masa lalu saya, ya kan? Oke. Kemudian dari keresahan sebuah kebijakan pemerintah yang waktu itu memberlakukan lockdown, ya kan? Betul. Nah, suatu hari itu kan terjadi lockdown, Mas. Nah, ketika lockdown karena adanya COVID, ini kan anak-anak ini kan pada bertanya, Pak, apakah ketika kita lockdown, apakah kita mau tutup libur semuanya, gitu kan? Para pekerjanya itu. Para pekerja di Sikembang dulu, Mas. Iya. Di Sikembang. Nah, saya kemudian tanya sama mereka, mak-mak, bapak-bapak gitu kan. Saya tanya, kalau sampean kalau sampean kerja dengan gaji sampean, apakah itu sisa bisa menabung? Apa cukup, pas, apa kurang?
Jawaban mereka ya hanya pas, dipas-pasin ya pas Pak gitu. Ya, cukup-cukupin. Ya, ya. Nah, kalau itu hanya pas, kalau hari ini kita lockdown kemudian libur, terus nanti berarti kurang dong, ya kan nggak punya uang dong kalian Iya, gitu kan. tidak ada pemasukan. Nah, waktu itu saya itu kemudian ditawari sama Ustadz Burhan untuk ketemu dengan pemilik Agro Selopajang Timur. Ya. Namanya Pak Hadi Subowo almarhum. Nah, dan ini sebenarnya saya sudah pernah ditawari sama beliau untuk bekerja sama itu sejak tahun 2016, 15-16. Itu sudah pernah ditawari, tapi saya tidak mau. Hari itu, Mas, saya difotokan orangnya sedang duduk di resban itu. Saya ini kok langsung dek gitu, Mas. Saya teringat bapak saya melihat seorang bapak kesepian, butuh teman, butuh relasi, butuh partner untuk ngobrol tentang wisata. Saya bilang, ayo kita temui. Saat itu juga langsung saya temui ke sana. Saya temui, beliau ngobrol, saya punya lahan, bla bla bla, saya ingin punya tempat wisata. Kok jenengan si Kembang kok bisa maju, bisa rame, bisa seperti itu. Kok saya bangun tempat wisata udah 16 tahun, Mas. Ini dari tahun 2004. Kok gini-gini aja. Beliau maju-maju, beliau bilang seperti itu. Coba bagaimana kalau kita kerjasama membangun lahan saya ini supaya bisa jadi tempat wisata yang beneran seperti apa. Nah saya bilang, Pak, nyuwun ngapunten ingkang kata-kata. Saya ini tidak punya uang. Bayangan orang-orang tentang saya punya uang banyak. Itu sebenarnya nggak benar itu. Saya itu tidak punya uang gitu loh saya bilang. Tetapi kalau Bapak butuh teman untuk sharing, untuk ngobrol wisata, ayo saya temani. Terus segala macam dengan bermacam-macam keluhannya beliau, saya bilang, oke, kita bangun tempat wisata ini. Langsung saya iakan, saya bangun. Begitu pulang dari sana saya pusing. Saya cek rekening saya cuma ada kurang lebih 200 juta. Bagaimana bangun wisata dengan modal 200 juta, Mas Aris? Tapi ada master plan-nya nggak pada saat itu? Nggak ada ya? Nggak ada ya? Belum ada. Belum ada. Kemudian saya agak tertawa sendiri. Saya tertawa, saya minum kopi, ya kan, ditemani sama teman-teman saya. Gimana ya? Saya sudah janji sama orang tua, segala macam kan. Solusinya adalah pinjam bank. Untuk bisa merealisasikan itu. Pinjam bank, Mas, itu butuh jaminan. Dan jaminannya tidak mengcover untuk pinjam bank. saya punya sertifikat yang di bank ini hanya hanya di appraisal 150 juta, Mas Aris. Sedangkan kebutuhannya pasti miliaran. Betul. Wisata loh ini. Ya kan, nggak main-main loh kita bikin tempat wisata. Oke, setelah saya pikir-pikir segala macam lagi, saya bilang, oke, di mana kita punya tujuan besar, niat besar, keyakinan besar, pasti akan ada jalan besar. Ya kan? Akhirnya kita bangun, saya memilih bahan-bahan yang sangat murah, kayu segala macam, bajaringan segala macam, saya beli, kemudian saya pesan, saya bangun perlahan-lahan bangun. Kita bangun perlahan-lahan. Ini butuh waktu sangat lama karena memang saya tidak menggunakan karyawan dari luar, saya menggunakan karyawan sendiri, karyawan lokal. Ya, sendiri kan saya yang ada di dalamnya yang memang mereka sedang berhadapan dengan COVID saat itu. Ya kan, saat itu. Oke lah, kita bangun. Seadanya aja. Terkait dengan nanti ada masalah di belakang dan lain sebagainya, nanti kita pikir belakangan. Yang penting kita jalan terus, maju terus. Oke, kita bangun, Mas. Di tengah perjalanannya, saya pesan wahana. Nah, untuk pesan wahana ini, Mas, itu uang saya saja nggak cukup, Mas, untuk beli satu wahana. Satu wahana saja. Satu wahana saja nggak cukup, ya. Tabungan saya nggak cukup. Di wahana itu
2 wahana itu kan harganya kan hampir 500 juta. Pertama beli berarti wahana yang mana? Yang ini. Kora-kora, Yang kora-kora itu. terus swinger itu beli, Hmm. terus wahana anak-anak itu kan harganya lumayan. Itu Hmm. totalnya kan lebih dari 700 juta tuh, Mas. Sedangkan tabungan saya hanya 200 juta. Tetapi saya pesan aja. Wes saya yakin saya pesan aja. Saya pesan, saya DP 50 juta beberapa wahana, ada yang saya DP 20 juta, 50 juta. Nah, total DP yang saya keluarkan ini totalnya 150 juta. Ada Artinya, uang 50 juta untuk operasional. masih saving 50. Ya. Okay. Kemudian pinjaman bank saya ini keluar, Mas, cair. Yang 150 juta itu. 150 juta. Ya, cair. Saya gunakan lagi untuk pesan barang, Mas. Saya agak bingung bagaimana ya. Saya ingat saya masih punya satu unit rumah yang tidak saya pakai. Saya jual, saya tawarkan, saya jual. Laku. Cuma lakunya murah banget, Mas. Ini harganya di bawah standar. Jual sangat di Selo Panjang juga rumah. Enggak, di Batang. Oh, di Batang. Lakunya 135 juta. Itu harga di bawah standar. Enggak apa-apa. Atau butuh ya, jual butuh. Daripada ini enggak jadi kan. Ini masih kurang, Mas. Masih kurang, saya mendatangi teman. Sambil tersenyum sih. Aku butuh uang. Masa kamu butuh uang buat apa? Kamu tuh orang yang nggak pernah butuh uang loh. Saya tuh orang yang nggak pernah butuh uang. Tapi kali itu dia datang dengan saya butuh uang, tuh dia udah kaget. Kok tumben? Iya, kok tumben. Berapa? Saya udah pinjam bank. Tapi cairnya cuma 150 juta. Kamu butuh berapa? Kalau ada 200. Kalau nggak ada 100 saya cukup. Oke. Butuhnya kapan? Ya kalau ada sekarang, kalau nggak ada ya boleh besok atau lusa. Aku minta waktu, boleh nggak? Gitu kan dia bilang. Uang ada, tapi aku minta waktu 3 hari lah. Oke. Kalau nggak butuh kamu jangan pinjam siapa-siapa. Dia bilang gitu kan, seperti itu. Oke. Akhirnya dikasih pinjam sama dia. 200. 100 juta. 100 juta. 100 juta. 100 juta ya sama dia, oke, saya pakai buat bangun. Nah, udah gitu, saya mikir lagi nih, Mas. Kurang lagi nih uangnya nih. Terus kurang terus. Akhirnya saya jual mobil. Jual mobil. Ya, saya jual mobil. Mobil itu saya jual. Laku 120 juta. Suzuki Swift 2015. Tak jual 120 juta. Tak pakai lagi. Nah, sambil mikir nih apalagi. Saya masih punya aset di beberapa tempat. Aset-aset saya yang di luar tuh kemudian saya jual. Akhirnya terkumpullah uang itu sekitar 900 juta. Jadi aset-aset saya jual aset saya. Itu tak pakai buat bangun dengan PD-nya. Nah, pokoknya totalnya sampai baik kambang ini jadi, uang yang saya keluarkan tuh baik dari aset saya yang saya jual-jual, mobil dan lain sebagainya, sampai dengan rumah, sampai dengan pinjam teman tuh totalnya 1,7 miliar. Sampai running itu? Sampai kita opening, shop opening. Kalau sampai detik ini seperti itu, dari total modal yang sudah dikeluarkan, sudah kembali belum sih? Apa usiji adoh? Kalau bicara masalah kembali ya, jadi gini loh Mas Alsen. Sebenarnya bisnis itu, Mas, itu tidak pernah kembali modal, Mas. Jadi kalau kita jujur ya, bisnis ini sebenarnya tidak pernah kembali modal. Cuma kita dapat bonus. Bonus dari bisnis. Jadi bisnis ini kan akan terus dikembangkan, terus mengeluarkan modal, dan tidak pernah kembali modal. Bisnis ini terus berkembang, besar, semakin banyak isinya, itemnya, semakin banyak wahananya, semakin banyak bangunannya, semakin banyak spot-spotnya. Terus kemudian kalau bicara tentang balik modal, tidak balik modal. Tapi kalau bicara tentang bonus, saya
sudah dapat banyak bonus Oke. gitu loh. Terakhir mungkin, saya kepengen denger nih dari seorang notaris, khususnya untuk para pelaku usaha yang sudah beberapa kali. Biasanya nek satu kali bangun usaha gagal masih bisa satu kali lagi. Nek sudah berkali-kali biasanya, terus dia enggan untuk melakukan usaha, lebih suka keburu biasanya seperti itu. Ada nggak artinya kata-kata mutiara gitu buat para pengusaha-pengusaha yang coba bangkit tapi masih dibayang-bayangi oleh ketakutan bangkrut lagi seperti itu. Monggo. Ini segmen yang ini ya. Ini saya akan membicarakan hal yang apa ya? Hal yang saya pernah ketakutan, tetapi ini hal yang saya tertawakan. Kenapa? Kenapa begitu? Jadi kalau bicara tentang bangkrut, Mas, saya ini bangkrut sudah puluhan kali, Mas. Jadi sangat banyak bangkrut. Betul. Ini gitu loh. Valentino Rossi untuk bisa jadi juara di GP, ini Valentino Rossi ini jatuhnya udah berkali-kali. Dan dia itu sudah banyak sekali pen-pen di kaki maupun di tangannya sampai dia jadi juara. Ya, tidak ada satu orang pun yang kemudian jadi juara tiba-tiba. Artinya gini, saya ingatkan semuanya, ini untuk viewernya bahwa begini, mereka yang akan menjadi juara adalah mereka yang sering bertanding. Mereka yang tidak pernah bertanding jangan pernah berharap jadi juara. Jadi kalau tidak pernah bertanding jangan pernah jadi juara. Yang mau jadi juara harus siap dan selalu ready dalam bertanding. Jatuh, kalah itu hal yang biasa, ya kan? Dan ketika kita berpikir lagi bahwa kalau kita bangkrut, kemudian kita tidak ngapa-ngapain, ya sudah selesai. Kita bangkrut, ya kita harus bertanding lagi, dan bertanding lagi. Dan untuk sampai di titik ini saya sudah bangkrut ribuan kali. Dan saya, Mas, sampai hari ini, Mas, saya menggunakan konsep begini. Ketika saya berhasil, saya ingat waktu saya gagal. Saya menabung. Jika nanti usaha ini kemudian bangkrut, saya punya tabungan untuk membuka usaha baru lagi, saya jual lagi. Seperti itu. Itu circle yang saya lakukan. Artinya, ketika berhasil, jangan lupa saat gagal. Dan saat gagal, ingat bahwa suatu saat pasti akan berhasil. Dan hal yang paling saya takuti di dunia ini cuma satu, menyerah. Makanya saya tidak mau menyerah. Oke, terima kasih teman-teman. Saya kira sudah banyak ya hal-hal yang bisa kita ambil manfaatnya dari obrolan kita yang lumayan nih dengan suasana sore, kebenaran pas terang seperti itu. Ya, monggo para pelaku-pelaku usaha muda, intinya jangan takut untuk bangkit. Maju terus, tetap berjuang untuk bisa menentukan kehidupanmu di kemudian hari seperti itu. Terima kasih atas waktunya, Mas. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.